Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Yolanda, NPM saya 2755045. Saya dari akuntansi perpajakan kelas 5B. Akuntansi sektor publik. Apa sih akuntansi sektor publik itu? Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik atau public sector accounting. Di sini sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, akan tetapi orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari akuntansi sektor publik ini, yang pertama yaitu yayasan, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga pemerintah pusat, yang keempat sekolah, yang kelima rumah sakit, dan yang keenam itu universitas. Perlu digarisbawahi di sini bahwa tidak semua rumah sakit termasuk dalam sektor publik. Adapun ciri utama dari sektor publik ini yaitu tidak berorientasi untuk mencari laba. Akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah ini stabil pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, di mana diterbitkannya pernyataan standar akuntansi pemerintah seperti akuntansi berbasis modern, akrual, dan double entry. Kemudian disempurnakan pada PP nomor 7 tahun 2010 tentang bagaimana pemerintah mengatur pelaksanaan, perlakuan, pengukuran, pencatatan, serta penyajian dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian akuntansi pemerintah itu apa. Akuntansi pemerintah itu yaitu sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Menurut bahasa, sistem akuntansi pemerintah ini merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Lalu pada sistem akuntansi pemerintah ini terdapat PP nomor 7 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau disebut dengan SAP. Perlu diketahui bahwa SAP ini adalah pedoman. SAP ini ada prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam SAP terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama, standar akuntansi berbasis akrual, yang kedua, standar akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan yang ketiga, proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Lalu selanjutnya, peran laporan keuangan daerah. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu di sini ada peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama itu akuntabilitas, yang kedua manajemen, yang ketiga transparansi, dan yang keempat keseimbangan generasi. Adapun tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, penyediaan informasi mengenai apakah cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya dan lain sebagainya. Lalu di sini
Ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama itu relevan, yang kedua itu andal, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat dapat dipahami. Mungkin kalian udah tahu lah ya apa arti dari ini. Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Lalu di sini ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Ada 2 basis, yaitu yang pertama basis kas, itu untuk mencatat laporan realisasi anggaran. Lalu yang kedua itu basis akrual, itu untuk memenuhi laporan operasional. Setiap eee, mencatat kas itu selalu dilakukan 2 kali pencatatan atau 2 kali, penjurnalan. Lalu, eee, di sini ada jenis dan bentuk laporan keuangan daerah. Ada 7. Itu yang pertama, laporan realisasi anggaran atau disebut dengan LRA, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran, lebih, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima neraca, yang keenam laporan arus kas, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Lalu di sini ada alur untuk penyusunan laporan keuangan. Di sini yang pertama ada transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga posting buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima buat penyesuaian, dan yang keenam laporan keuangan, yang ketujuh jurnal penutup, dan kedelapan jurnal pembalik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.